Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sida Hadiati Sipayung, NIM 030011921111. Di sini saya akan menjelaskan peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa kolonialisme memasuki Indonesia dimulai pada abad ke-15. Mulai dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, hingga bangsa Belanda. Dan awalnya mereka datang ke Indonesia hanya ingin melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun ketika mereka sampai ke Indonesia, mereka melihat begitu banyaknya sumber daya alam Indonesia, maka timbullah pemikiran mereka untuk menjajah Indonesia. Dan pada saat itu, penjajah yang mereka lakukan adalah penjajahan secara halus, di mana pada saat itu umat Islam berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia melalui dua tahap. Yang pertama, Belanda melakukan penjajahan kepada Indonesia dengan menggunakan taktik divide and conquer, yaitu politik pecah belah. Dengan menggabungkan strategi politik, ekonomi, mereka berusaha memecah belahkan umat Islam tadi menjadi beberapa kelompok, sehingga dengan begitu umat Islam akan sulit untuk melawan kolonialisme dan kolonialisme akan mudah menaklukkan umat Islam. Di dalam hal perjuangan untuk melawan divide and conquer ini, umat Islam melakukan perlawanan dimulai dari kerajaan-kerajaan masing-masing. Contohnya, tanah Jawa ada Pangeran Diponegoro, di Aceh ada Tengku Umar, dan di Kalimantan ada Pangeran Antasari. Mereka semuanya melakukan perlawanan dari kerajaan-kerajaan mereka masing-masing. Contohnya, di Aceh, Tengku Umar pada saat itu berpura-pura untuk memihak kepada Belanda agar meniru taktik dan trik apa lagi yang akan Belanda lakukan untuk menjajah Indonesia ini. Dan pada saat itu, dengan mudahnya Belanda mempercayai alasan Tengku Umar tersebut, atau Belanda langsung menerima Tengku Umar untuk bekerja sama dengan Belanda. Dan pada tahun 1884, ternyata kapal Inggris terdampar. Lalu awak kapal dan kapten dari kapal tersebut disandra oleh raja yang bernama Neuron. Dan Belanda menugaskan Tengku Umar untuk melakukan pembebasan terhadap kapal tersebut. Lalu Tengku Umar mengatakan, "Aku akan membebaskan kapal itu, tapi bekali aku senjata dan logistik serta prajurit-prajurit untuk menemaniku dalam pembebasan kapal tersebut." Lalu Belanda mengirimkan pasukannya sebanyak 32 pasukan dan memberikan beberapa senjata. Dan ketika di tengah perjalanan, tepatnya di tengah laut, ketika menuju pembebasan kapal tersebut, ternyata Tengku Umar melakukan politiknya sendiri, yaitu membunuh semua anggota-anggota atau prajurit-prajurit dari Belanda tersebut sebanyak 32 orang. Ternyata kabar pembunuhan yang dilakukan oleh Tengku Umar ini terdengar oleh pihak Belanda. Dan akhirnya Tengku Umar kembali kepada umat Islam dan bersatu kepada umat Islam untuk melawan penjajahan-penjajahan ini. Dan dari saat itu, Tengku Umar menjadi musuh dari kolonialisme Belanda. Dan tidak lama dari itu, Tengku Umar kembali menyusun strategi-strategi baru untuk kembali melawan kolonialisme Belanda bersama rakyat-rakyatnya. Dan ternyata hal tersebut sudah diketahui oleh Belanda bahwa Tengku Umar mempunyai siasat baru. Dan ketika Tengku Umar ingin melakukan siasat tersebut, ternyata Belanda sudah siap sedia. Dan pada saat itu, Belanda berhasil menembak dada di bagian kiri Tengku Umar dan usus besar Tengku Umar, sehingga pada saat itu Tengku Umar wafat fisabilillah. Dan perjuangan yang kedua dilakukan umat Islam adalah perjuangan di masa kebangkitan nasional. Pada masa ini, semua pemuda-pemuda Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, baik itu di daerah Timur Tengah maupun di negara-negara Barat, mereka pulang kembali ke Indonesia dengan membawa semangat nasionalisme yang tinggi. Lalu mereka bersatu mulai dari berbagai kerajaan-kerajaan bersatu untuk melawan kolonialisme Belanda. Di antara tokoh-tokoh yang berjuang pada masa-masa ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan lain-lain sebagainya. Dan
pada saat itulah Indonesia bersatu sehingga Indonesia bisa terlepas dari penjajahan kolonialisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.